Saya ke Pak Aliun. Ya, terima kasih Bung Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin meneruskan amanat. Saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Rahmat Gobel kepada penjabat gubernur, karena beberapa hari yang lalu sempat kita berdialog terkait dengan kiprah apa yang sebaiknya dan apa yang seharusnya dan bagaimana yang ideal tentang tugas dan peran. Saya gugurkan kewajiban saya sampaikan salam hormat dari Pak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, sekaligus juga pembina dari Lamahu. Ya, Pak Penjabat Gubernur yang kami hormati, saya tadi berusaha untuk mencatat sedetail-detailnya tentang apa yang sudah dipaparkan tadi. Saya kira pemaparannya bagus, padat, tetapi saya belum menemukan substansi. Substansi dari apa ide, karena kita hari ini berbicara tentang ide, dan apa gagasan untuk membangun Provinsi Gorontalo. Saya kira ini adalah pengulangan dari sebuah rejim yang satu ke rejim yang satu, dan hari ini kita tidak bisa menafikan dari sebuah fakta yang menyakitkan. Ini karena mungkin disebabkan karena kita membangun Gorontalo itu tanpa mengetahui apa problem yang mendasar dihadapi oleh daerah ini dan apa yang menjadi harapan dan cita masyarakatnya, kemudian bagaimana birokrasi mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, baik itu organisasional maupun produk hukum, bahkan budget, bahkan ASN, itu kemudian bisa menghasilkan output maupun outcome yang memberikan impact secara positif, bukan hanya terhadap citra Gorontalo, tetapi juga terhadap menghadirkan kesejahteraan itu sendiri. Nah, saya mencoba menangkap apa yang dimaksud. Oke, persoalan capital flight adalah persoalan di ruang tersendiri. Persoalan bagaimana mengcreate uang bisa masuk dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menumbuhkan daya beli masyarakat melalui misalnya sektor olahraga, itu juga penting. Tetapi yang ingin kita lihat adalah gagasan ide secara makro. Kira-kira mau jadi seperti apa Gorontalo minimal 3 tahun setelah Pak Penjabat Gubernur selesai bertugas di Gorontalo. Dan saya tidak menemukan sebuah titik atau pijakan yang melahirkan ide dan gagasan itu. Nah, alhamdulillah kalau hari ini kita berkesempatan untuk berdialog, saya ingin menyampaikan ada 3 persoalan pokok yang dihadapi oleh Gorontalo hari ini. Dan 3 persoalan itu memiliki dasar. Yang pertama, kita memiliki problem moral. Problem moral kita hari ini adalah, pertama, kita gagal mewujudkan cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo. Dan inilah sebetulnya yang menjadi girah atau kegairahan kita untuk membangun Gorontalo. Problem kedua adalah sifatnya sektoral. Hari ini kita tidak bisa menafikan kita masuk dalam deretan provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki tingkat persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sulawesi. Bukan hanya di situ, kita juga memiliki predikat buruk dan bertentangan dengan misi pembentukan provinsi ini. Kita menghadirkan yang namanya kesenjangan pendapatan, kesenjangan ekonomi yang sangat lebar di Pulau Sulawesi. Yang ketiga dari problem di sektor-sektoral lainnya adalah kita adalah provinsi yang tadi disampaikan Pak Hadi tadi, memiliki indeks angka partisipasi murni baik dari level SD, SMP, SMA yang terendah juga di Pulau Sulawesi. Saya kira inilah harusnya menjadi pijakan mau dibawa kemana Gorontalo kita. Mau kita bentuknya pada masa yang akan datang seperti apa? Apakah lonjong, bulat, panjang? Dan semua hari ini tertuju pada apa yang menjadi produk kebijakan Pak
penjabat gubernur. Kita baru berbicara di dua sektor masalah, moral dan sektoral. Ditambah lagi dengan satu, problem organisasional kita. Saya sangat senang sekali ketika Pak penjabat gubernur memberikan pemaparan tentang tata kelola, good governance, good government. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita inginkan bisa diwujudkan oleh rejim pemerintahan sebelum-sebelumnya. Nah, kami berharap apa yang saya sudah catat, apa yang Bapak katakan tadi, itu bisa dilakukan. Misalnya, hari ini pemerintah provinsi itu memiliki stigma adalah kabupaten ketujuh. Kabupaten ketujuh di Provinsi Gorontalo. Kenapa dikatakan kabupaten ketujuh? Karena ia gagal. Gagal menjadi katalisator. Gagal menjadi fasilitator antara program unggulan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan yang dikreat oleh para bupati dan wali kota, itu tidak terkoneksikan dengan kementerian. Ini problem organisasional. Yang selanjutnya, kabupaten kota membuat program pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, kemudian justru pemerintah provinsi hadir bukan menjadi penguat, malah menjadikan itu sebagai program tandingan. Contoh misalnya, bupati menggelar kegiatan pengentasan kemiskinan, tiba-tiba provinsi datang juga dengan program yang sama, misalnya dengan Baksos NKRI Peduli, yang saya kira nuansanya lebih banyak muatan politisnya. Nah, konklusi dari tiga hal yang saya katakan tadi berujung pada satu kata, kita gagal berkolaborasi, Pak. Kita memandang para bupati dan wali kota itu adalah sebuah rival politik. Oleh karena itu kami sangat berharap Pak penjabat gubernur yang bukan berlatar dari partai politik, yang tidak mewakili warna tertentu, itu akan menjadi sebuah contoh. Ini akan menjadi sebuah semangat baru bahwa dengan berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi, kita bisa memutarbalikkan fakta Gorontalo hari ini. Dari provinsi yang miskin, persentase penduduknya miskinnya tinggi, APM-nya rendah, kemudian disparitas atau kesenjangan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah itu sangat lebar. Ini kami berharap bisa diselesaikan. Saya kira kata kuncinya adalah kita ingin melihat langkah-langkah kolaboratif yang terencana dan aktual bisa diwujudkan. Yang kedua, Pak penjabat gubernur, saya kira keinginan Bapak untuk melaksanakan sejumlah ide, itu saya kira kami akan berusaha untuk mendukungnya dengan sepenuh hati. Tetapi kalau misalnya hari ini pola komunikasi yang dibangun dengan pemerintah kabupaten kota, dengan semua elemen masyarakat juga menggunakan pola-pola yang lama, cenderung eksklusif dan sebagainya, saya kira ini juga akan menghadirkan sebuah kesia-siaan. Mungkin ke depan kami akan, meskipun kami belum melihat seperti apa RPD-nya Pak Gubernur, rencana pembangunan daerah 2023-2022-2024, kami belum melihatnya dan belum pernah membacanya, tapi kami yakin RKP pemerintah provinsi untuk tahun 2023 itu akan menggambarkan sebuah aktualisasi dari keinginan Pak Gubernur. Minimal kita ingin melihat berapa besar bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten kota. Jangan kayak yang lalu-lalu, Pak. Sekelas APBD provinsi untuk bantuan ke Bone Bolango, itu hanya 300 juta. Nah, inilah key performance indikator kami kepada Pak penjabat gubernur untuk melihat seberapa relevan apa yang Bapak sampaikan dalam bentuk concrete action dalam APBD dan RKP. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.